Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Sebelumnya kita perkenalan dulu, kami dari kelompok 1 PBB 2019 yang beranggotakan Khairunisa Nuhasari dengan NIM 064, Syahidah Aulia Ulhaq dengan NIM 071, Bunga Tiara Yulas dengan NIM 097, Solvia Dwi Aprilianti dengan NIM 099. Apa sih penelitian kuantitatif itu? Penelitian kuantitatif merupakan metodologi penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Menurut Kasiram 2008, penelitian kuantitatif merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya, yaitu pandangan dasar penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah sifat realitas. Dalam penelitian kuantitatif, realitas dipandang sebagai sesuatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah dan dapat diverifikasi. Selanjutnya yaitu hubungan peneliti dengan objek penelitian. Hubungan antara peneliti dan objek penelitian dalam penelitian kuantitatif yaitu bersifat independen. Selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat atau kausal, sehingga dalam penelitian ada variabel independen dan ada variabel dependen. Selanjutnya yang keempat yaitu kemungkinan generalisasi. Pada umumnya, penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi, bukan kedalaman. Kemudian, data yang diambil dan diteliti merupakan sampel yang diperoleh dari populasi dengan teknik probably sampling atau random. Semakin tepat teknik yang digunakan untuk mengambil sampel, hasil penelitian akan semakin representatif. Berdasarkan data dari sampel yang diambil, selanjutnya peneliti akan membuat generalisasi. Selanjutnya yang kelima yaitu peranan nilai. Akan terjadi interaksi antara peneliti dan sumber data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terdapat asumsi penelitian kuantitatif. Yang A, realitas yang menjadi sasaran penelitian. Independen, berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi. Lalu, variabel dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku. Terdapat keluasaan pada informasi dan data lebih objektif. Kemudian terdapat karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu terdapat tujuan, kemudian teknik pengumpulan data, lalu instrumen penelitian dan data, kemudian sampel, analisis, usulan desain, hubungan data dengan responden. Untuk tujuan, yaitu menguji teori, menunjukkan hubungan antar variabel dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Kemudian teknik pengumpulan data, kuesioner, observasi, terstruktur, dan wawancara terstruktur. Lalu instrumen penilaian, tes atau angket, lalu data dengan kuantitatif, lalu sampelnya dengan besar, representatif, sedapat mungkin random, dan ditentukan sejak awal. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan untuk analisis. Analisisnya yaitu dilakukan setelah selesai pengumpulan data, memakai logika deduktif, menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Selanjutnya adalah hubungan data dengan responden. Dibuat berjarak,
Kedudukan peneliti lebih tinggi dari responden, hubungan peneliti dengan responden dalam waktu jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Selanjutnya adalah usulan desain. Luas dan rinci dan tetap tidak berubah, literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti dijadikan sebagai pegangan utama dalam melaksanakan penelitian. Masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, dan hipotesis dirumuskan dengan jelas. Next. Untuk waktu penggunaan dalam penelitian kuantitatif di sini, yang pertama adalah bila titik tolak penelitian sudah jelas, yang kedua yaitu bila ingin mendapatkan informasi yang lebih luas, yang ketiga bila ingin menguji hipotesis penelitian, yang keempat bila ingin menguji hipotesis penelitian, dan yang terakhir adalah bila adanya keraguan tentang validitas suatu pengetahuan atau suatu teori. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu proses penentuan judul penelitian kuantitatif. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menentukan judul dalam penelitian kuantitatif adalah menemukan masalah dan sumber masalah. Yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah yang sudah ditemukan. Yang ketiga yaitu menentukan batasan masalah. Yang keempat yaitu merumuskan masalah. Yang kelima adalah mencari konsep atau teori yang relevan dan temuan penelitian yang relevan juga yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Yang keenam yaitu melakukan deduksi dan reduksi lalu menyusun hipotesis. Yang ketujuh yaitu menguji validitas instrumen penelitian sehingga didapati bentuk instrumen yang ingin digunakan. Yang kedelapan yaitu proses pengumpulan data. Selanjutnya yang kesembilan yaitu proses penganalisisan data. Lalu yang kesepuluh akan terbentuk temuan penelitian berdasarkan dari data yang sudah dianalisis. Dan yang terakhir adalah yang ke-11 yaitu menentukan kesimpulan berdasarkan data statistik yang telah diperoleh dalam penelitian. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.